kita harus buktikan di dalam sejarah Indonesia modern ada presiden terusir dari negerinya dan mati dalam pengasingan. Kalau presiden diadili di Indonesia, hakimnya brengsek, jasanya brengsek, kok berharap ada presiden yang bisa dihukum oleh hukum di Republik ini? Kalau perlu penggal kepala presidennya, seperti di Rumania. Jenderal Tiesno, ayo Jenderal Sunarko, ayo Jenderal Teddy. Kapan waktunya? Revolusi Iran butuh Ayatullah Khomeini. Revolusi Filipina butuh Benigno Aquino. Presiden terakhir di belahan selatan yang dijatuhkan rakyat adalah Presiden Sri Lanka. Tidak perlu konstitusi mereka bahas. Mereka duduki istana presiden, kelar itu. Hari gini masih mikirin datang di DPR bicara konstitusi bisa hukum. Bohong. Nama saya Adi Haryanto. Saya korban kejoliman Cina asing yang bikin terowongan kereta api cepat Jakarta-Bandung dan terowongan Cisumdawu-Sumedang. Kasus sampai sekarang dari 2019 nggak jalan, bahkan di SP3 oleh Polda Jabar. Saya pernah diintimidasi sama Polda Jabar, sama oknumnya, saya lawan. Satu. Kedua, kejadian ini 2019 Pak. Nah, pada 2018 sebelum saya masuk ke sana, terjadi bendera kita buang merah putih. Cinanya nggak diproses. Bahkan dilindungi oleh Kapolres AKBP Hartoyo dan mantan Kapolda Jabar Budi Agung Marioto, Irjen. Nah, saya bilang saya dieliminasi di Polda Jabar waktu gelar perkara. Saya dibentak-bentak sama perwira dari Polda Jabar. Dia bilang, Pak Adi tahu dari mana kecurangannya. Jadi saya bilang, kapan Polda Jabar mau sidak bawa saya? Kalau laporan saya nggak benar, jangan diborgol saya, tembak mati, saya siap. Saya bilang. Terus dia bilang, Bapak sebagai apa di sana? Kamu jangan bentak-bentak saya. Saya bukan teroris. Saya bukan penjahat, tahu. Saya bela demi bangsa dan negara saya. Saya sumbangkan sisa umur saya. Saya bilang, mobil saya dianiaya preman, saya dikeroyok preman, kalah saya sendiri, dia 2 orang, robek pipi saya, divisum, kasus sampai sekarang nggak jalan. Kalau bapak-bapak ingin melihat buktinya, kirimin nomor HP-nya, saya share waktu saya di Monas orasi. Nah, mohon izin dengan Bapak Edi Mulyadi, beliau tahu, beliau di samping saya, masih ingat Pak Mul? Nah, beliau di samping saya. Jadi orang-orang bilang, Pak Adi nggak takut nyawanya terancam? Tidak. Saya nggak mati sekarang, besok juga saya mati, saya bilang. Sama Cina-Cinanya saya bilang, saya dikasih uang. Maaf, ini uang apa saya? Ya buat jajan-jajan. Maaf, saya ini kuli kerja mak. Kamu tuh bos saya. Saya nggak mau mengkhianat bangsa dan negara saya. Saya bilang, kamu dari Cina datang ke negara saya, baik-baik kamu kerja. Jangan nipu aja. Kepada bapak-bapak yang di sini kalau mau tahu, banyak ya oknum-oknum Cina Tiongkok yang buka toko kamulase, jualan souvenir, pada gerakannya lain di belakangnya. Saya bisa buktiin. Nah, saya sendiri mau dipakai namanya dibikin PT, tapi saya tolak. Maaf. Saya bilang, saya nggak mau mengkhianat bangsa dan negara saya. Besok saya mati dikubur di Indonesia. Bapak-bapak kalau ada pulpen boleh catat nomor HP saya. Ya, baik Pak, cukup. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Senior yang kami hormati, insya Allah kita akan berikan kesempatan dulu pada perwakilan-perwakilan ya, supaya nanti gongnya cukup ya, seimbang. Di sini hadir seorang tokoh, salah satu tokoh 98 atau mungkin wakil dari GMNI, Bapak Tenri. Kami berikan, tadi saya lihat Pak Tenri. Oh silakan, Pak Tenri. Silakan Pak Tenri. 2-3 menit.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa terhormat berada di antara sebegitu banyak pejuang-pejuang dan patriot negeri ini. Kita sudah punya kemarahan yang sama, kita punya derita yang sama dengan rakyat kita, tinggal kita menentukan waktu bergeraknya. Nggak perlu lagi ada teori, nggak perlu lagi banyak cakap. Kerusakan negeri ini sudah tahap yang luar biasa, makanya harus diselesaikan dengan cara-cara yang luar biasa. Jadi tak usah berpikir tentang konstitusi, tak usah berpikir tentang ma'ruf amin, ya kan? Kita cuma perlu titiknya kapan kita bergerak, di mana, siapa pemimpinnya, itu saja. Itu. Kalau dipercaya, ya, saya melewati banyak ujian sebagai aktivis, ya, bisa menjadi kaya, bisa berkuasa, tapi saya tidak memilih itu. Ada azas yang mungkin Bang Rija tahu, Bang Egy tahu, salus populi suprema les exto. Konstitusi tertinggi itu adalah kesejahteraan rakyat atau keselamatan rakyat. Kalau kemudian kita menganggap hari ini rakyat kita tertindas, maka orang-orang terdidik yang ada di ruangan ini tidak cukup untuk berteriak. Turun ke jalan. Angkat senjata. Prajurit-prajurit TNI yang terhormat di ruangan ini, kalian itu tentara-tentara Sudirman, bukan tentara Kelil. Ya, kalau tentara Kelil dia berpikir tentang konstitusi segala macam. Kalau tentara Sudirman angkat senjata, lawan tentara yang berpolitik, begitu dong. Jangan tentara-tentara atas nama ini, atas nama itu memprovokasi kami yang muda-muda. Kami yang berani dari Anda. Di masa kami, tak satu pun kami takut dengan peluru dan senjata. Saya 2 minggu lalu mengkonsolidir gerakan mahasiswa di Jakarta. Kapan kita turun bareng? Mau bicara soal ideologi, saya sudah selesai dengan ideologi saya. Ayo, Jenderal Tiasno, ayo Jenderal Sunarko, ayo Jenderal Teddy. Kapan waktunya? Revolusi Iran butuh Ayatullah Khomeini. Revolusi Filipina butuh Benigno Aquino. Presiden terakhir di belahan selatan yang dijatuhkan rakyat adalah Presiden Sri Lanka. Tidak perlu konstitusi mereka bahas. Mereka duduki istana presiden, kelar itu. Hari gini masih mikirin datang di DPR bicara konstitusi, bisa hukum. Bohong. Kejadian 98 telah mengajarkan kepada kami, ketika kalian bercanda dengan DPR, hasilnya hancur reformasi. Kalau kalian masih berpikir presiden harus diadili, jangan pernah ada mimpi itu. Kita harus buktikan di dalam sejarah Indonesia modern ada presiden terusir dari negerinya dan mati dalam pengasingan. Kalau presiden diadili Indonesia, hakimnya brengsek, jasanya brengsek. Kau berharap ada presiden yang bisa dihukum oleh hukum di Republik ini? Kalau perlu penggal kepala presidennya, seperti di Rumania. Kalau bicara kita soal keberanian, ya, jenderal-jeneralis, saya tahu berani di hutan-hutan, berani. Ayo,
Sekarang beraninya tunjukkan di jalan-jalan Jakarta. Kita uji siapa yang lebih berani. Ayo. Saya cuma menambahkan saja, di akhir kejatuhan pemerintahan Romawi, dia melakukan apa yang disebut dengan panem et circenses, roti dan sirkus di akhir kejatuhannya. Apa yang dilakukan oleh Jokowi ini sudah sampai pada tahap itu, membagikan roti dan sirkus itu. Ini sejak kala kejatuhannya seorang Jokowi. Dan terakhir, pesan dari seorang Julius Caesar, jika kalian hendak melanggar hukum, lawanlah pemerintahan yang korup. Sekali lagi, kalau kalian mau melanggar hukum, lawan pemerintahan yang korup dengan cara-cara yang luar biasa. Jadi stop bicara di angan-angan. Kita tentukan waktu. Jenderal Tiasno, Jenderal Sunarko, kapan waktunya, titiknya di mana. Kalau usulannya Bang Bitor sebelum 14 Februari, ayo. Tapi Bang Bitor jangan datengin Ma'ruf Amin. Nanti kalau datengin Ma'ruf Amin, dia berkuasa, terus dia perpanjang jabatannya, tunda pemilu, kan bisa jadi. Ya kan? Jadi udah cukup bahwa yang namanya Jokowi dan Ma'ruf Amin itu satu paket. Kalau kita mau berhentikan sebelum 14 Februari, kita sama-sama susun strateginya. Siapa yang bawa senjata, siapa yang bawa molotov, ya kan? Siapa yang bakar mobil, harus begitu sekarang. Baik. Ya kan? Terima kasih. Saya Firman Tenri, aktivis 98 yang tetap tegak lurus dalam cita-cita reformasi dan demokrasi. Baik, terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka!